Si janda cantik ini namanya Violet. Dia seorang terapis virtual yang juga merupakan ibu rumah tangga dari satu anak yang masih kecil. Menjadi terapis virtual itu pilihan yang didasari pengalaman buruk dalam hidup Violet. Baru mulai, udah ngomongin pengalaman buruk aja nih. Siap-siap deh, pasti bakal ada banyak plot twist kalau ngomongin masa lalu kelam. Di siang hari cerah, Violet lagi melakukan terapi virtual pada orang penyintas pelecehan seksual. Violet kelihatan sangat senang dengan pekerjaannya itu. Setelah selesai melakukan terapi, Violet melihat notifikasi yang muncul di handphonenya. Ada pesan dari laki-laki bernama Henry. Katanya, kesempatan terakhir buat kabur. Violet pun langsung sigap membalas pesan dari Henry. Lagi serius ngetik pesan, tiba-tiba aja nih, ada om-om ngetok jendela kamar Violet. Violetnya sampai kaget dong. Ternyata, om-om itu tukang pam air yang pengen ngeliat meteran air rumah Violet. Violet pun mengarahkan kalau meteran airnya ada di belakang rumah. Hari pun berganti menjadi malam. Violet yang lagi nyiapin makan malam malah dikagetin sama mobil mainan yang ada tulisan di atasnya. Pas Violet cek kertasnya, tulisannya tuh nggak jelas, tapi ada nama orang gitu. Namanya Toby. Violet pun kayak udah tahu itu dari siapa. Dia langsung ngomong dengan nada bercanda. Di mana ya Toby sembunyi? Violet pun mencari-cari orang bernama Toby itu. Akhirnya nongol deh tuh si Toby. Ternyata Toby adalah anaknya Violet. Masih kecil dan usianya sekitar 7 tahun. Tiba-tiba ada perempuan datang main selonong aja nih ke dalam rumah Violet. Perempuan itu adalah tantenya Toby alias adik kandung Violet. Namanya Jen. Mata adiknya itu langsung tertuju pada baju Violet dan merasa ada yang aneh tuh. Adik perempuannya itu langsung mengajak Violet ke kamar buat ganti baju. Baju pertama yang diganti Violet diliatin ke adiknya. Adiknya malah bilang baju yang dia pakai lebih jelek karena kayak permen lollipop. Adiknya pun menyuruh Violet untuk pakai baju yang seksi. Sempat pengen pasrah dan menyerah untuk gak pergi keluar rumah, Violet pun diyakinkan hatinya oleh adiknya. Adiknya bilang, gak semua laki-laki itu kayak si Black mantan kamu. Lalu, adiknya juga mengatakan kalau Violet harus pergi karena ini cuma kencan doang. Adiknya bersikeras Violet harus bertemu dengan laki-laki yang sudah mengobrol dengan Violet selama 3 bulan di dating apps. Violet pun tampak lebih yakin sekarang. Adiknya juga memilihkan baju yang pantas untuk dipakai Violet supaya kelihatan lebih cantik. Gaun itu berwarna merah terang. Adiknya itu pun langsung keluar kamar mengurus ponakannya, si Toby tadi. Saat Violet udah selesai ganti baju, dia langsung samperin anaknya dan Jen di ruang tengah. Violet pun berpamitan dengan anaknya dan juga Jen untuk keluar rumah. Jen memastikan kalau semuanya bakal aman aja selama Violet di luar rumah. Sementara Violet bilang kalau dia akan memantau keadaan rumah lewat CCTV. Violet pun akhirnya pergi keluar dan siap berkencan. Berangkat dengan taksi, Violet yang pakai gaun merah berbalut mantel hitam pun akhirnya sampai di restoran bintang 5. Restoran itu berada di lantai paling atas gedung bertingkat tinggi. Nama restorannya adalah Palette. Violet memasuki restoran itu dan langsung naik ke atas pakai lift. Saat di dalam lift, Violet dapat pesan dari Henry. Henry bilang kalau dia bakal terlambat 10 menit untuk tiba di restoran. Baru kencan pertama udah telat aja nih, jadi curiga dikit gak sih? Resepsionis langsung bertanya, udah reservasi belum kak? Violet pun menjawab, udah reservasinya atas nama Henry Campbell. Violet juga bilang ke resepsionisnya kalau Henry bakal terlambat datang. Jadi, Violet mau menunggu di bar aja. Violet pun berjalan ke dalam restoran itu dan melihat ada bar di depan matanya. Si Henry tiba-tiba chat lagi nih. Katanya, dia udah mau sampai sebentar lagi. Saat mau membalas chat Henry sambil berjalan kaki, Violet nggak sengaja papasan sama seorang laki-laki sampai handphonenya jatuh. Cowok itu pun langsung bantu mengambil HP Violet yang jatuh. Tanpa ada kecurigaan apapun, Violet langsung ke meja bar. Di sana, Violet langsung disamperin sama pramusaji bar. Violet yang tadinya pengen pesen anggur merah, tapi disaranin pramusaji untuk minum Malbec aja. Violet pun menyetujui rekomendasi pramusaji itu. Bukannya balas chat Henry, si Violet malah chat adeknya buat nanya, "Gimana Toby di rumah?"
Violet tiba-tiba teralihkan dengan pramusaji yang gercep banget bikin minumannya. Violet juga ngobrol-ngobrol sama pramusaji itu dan bilang kalau ini adalah first date-nya dia. Lagi asik ngobrol sama pramusaji, tiba-tiba aja nih Violet didatengin sama kakek-kakek berpakaian sangat rapi. Kakek-kakek itu bilang, "Kamu Diana bukan? Aku Richard." Violet pun bilang ke kakek-kakek itu, "Oh, bukan. Kamu salah orang." Kakek itu pun malu-malu kucing dan bilang kalau dirinya lagi blind date atau kencan buta sama seseorang. Aduh, ini kakek-kakek ganggu aja dah. Orang lagi deg-degan mau first date malah diajak ngobrol. Terus pas mereka lagi ngobrol berdua, tiba-tiba juga datang seorang pemain piano di restoran itu. Namanya Phil. Phil si pemain piano itu nengok dan menatap Violet sambil bertanya, "Kamu mau ada request lagu nggak?" Si pramusaji yang melihat tingkah Phil langsung bilang, "Phil, tolong jangan diganggu dong. Dia lagi nunggu orang buat berkencan." Violet pun akhirnya bersuara. Dia request lagu Baby Shark dari Pinkfong. Dan Phil akhirnya balik lagi ke tempat pianonya. Ribet ya jadi Violet. Tadi ada kakek-kakek lah, sekarang pemain piano yang gangguin. Emang janda nggak ada lawan ya? Saat itu juga Diana yang merupakan pasangan kencan Richard datang. Diana tampak nggak begitu suka dengan Richard. Violet yang melihat itu pun merasa prihatin sedikit. Violet kini melihat handphonenya lagi. Chat dia buat adiknya belum juga dibalas. Akhirnya Violet chat lagi. Katanya Violet nungguin pap foto anaknya. Tiba-tiba Violet dapat kiriman meme dari Digidrop. Meme itu bertuliskan, "Mau seru-seruan bareng? Pilih tolak atau terima." Sontak Violet kaget. Siapa yang mengirimnya Digidrop saat lagi di restoran gini? Violet pun menolak kiriman meme itu sambil melihat ulang profil Henry di aplikasi kencan. Violet tiba-tiba dapat kiriman meme di Digidrop lagi. Meme itu semakin membuatnya risih. Tulisannya adalah, "Kamu akan berhadapan dengan malam terburuk di hidup kamu." Violet pun langsung melihat sekelilingnya. Pertama, dia melihat ada Phil si pemain piano yang sedang main HP. Kedua, ada cowok yang papasan sama Violet pas baru datang dan dia juga lagi main HP. Saat matanya mengelilingi sekitar, Violet melihat Henry yang baru datang. Henry mendekati Violet. Mereka pun saling menyapa dan basa-basi layaknya orang kencan yang pertama kali bertemu. Setelah basa-basi sebentar, Henry langsung mengajak Violet ke meja yang sudah direservasi. Diantarkan resepsionis, meja mereka sangat dekat dengan jendela. Henry dan Violet saling merasa canggung karena ini merupakan pertemuan pertama mereka. Mereka berdua pun saling mengobrol dan bertanya satu sama lain untuk mengurangi rasa canggung. Di tengah pembicaraan, Violet minta izin ke Henry untuk meletakkan HP di meja karena dia harus memantau keadaan anaknya di rumah dan menunggu balasan pesan dari adiknya yang sedang mengurus Toby. Henry pun mengizinkan dan memaklumi hal itu. Gentleman banget kan si Henry ini? Akhirnya sang pelayan restoran datang juga. Dia langsung memperkenalkan diri. Namanya Matt. Dengan gaya bicara sok akrab dan petantang-petenteng, Matt bilang kalau hari ini adalah hari pertamanya menjadi pelayan. Dan akhirnya, si pelayan pun bertanya mereka mau apa. Henry menjawab ingin minuman yang sama dengan Violet, yaitu Malbec. Pelayan pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan pas banget muncul notifikasi di HP Violet. Berharap dari adeknya, notifikasi yang muncul malah kiriman meme Digidrop lagi. Meme itu bertuliskan, "Berhenti mengabaikan kiriman meme dariku." Dengan ekspresi heran, Henry pun bertanya ke Violet, "Apakah semuanya baik-baik aja?" Violet pun jujur ke Henry kalau ada orang yang terus-menerus mengirimkan meme ke Digidropnya. Henry menanggapi kalau itu cuma orang iseng doang. Dia juga pernah menerima kiriman airdrop dari orang asing di tempat umum. Mereka berdua pun akhirnya menebak-nebak kira-kira siapa orang di dalam restoran yang iseng mengirim Digidrop ke Violet. Mereka melihat orang sekitar dan mencoba menebaknya dengan bercanda. Saat mereka sedang menebak sambil bergurau, tiba-tiba ada notifikasi yang masuk lagi nih. Karena udah muak, Violet pun akhirnya meminta Henry untuk melihat kiriman Digidrop terbaru di HP-nya itu. Pas dilihat, Henry pun langsung kasih HP-nya ke Violet. Tulisan di meme itu sekarang adalah, "Semoga malam kamu indah." Notifikasi berikutnya pun masuk. Nah, ini baru dari adiknya Violet alias Jen, yang mengirim foto Toby sedang berlumuran es krim di mulutnya. Tapi, tiba-tiba, kiriman Digidrop itu
datang lagi. Meme-nya bertuliskan, tidak suka menyiksa orang lain, tapi suka menyiksa Violet. Sontak Violet terheran, kok bisa ada nama Violet di meme itu? Violet pun bilang ke Henry, si pengirim tahu namaku. Henry pun menjelaskan kalau di Digidrop, memang nama pemilik akun bisa terlihat orang sekitar. Mereka pun mencoba mencocokkan wajah dengan yang ada di restoran. Sampai Henry memakai aplikasi di handphonenya untuk memecahkan misteri pengirim Digidrop itu sambil mengelilingi restoran. Setelah itu, Henry bilang kalau orangnya ada di dalam restoran ini karena lobi dan bagian luar itu tidak terlacak aplikasinya. Saat itu juga muncul lagi meme Digidrop dari pengirim misterius. Kali ini meme itu bertuliskan, kamu mencoba menemukan aku, tapi kamu selalu salah. Reaksi Henry saat melihat meme itu adalah merasa si pengirim hanya ingin mengejeknya doang. Akhirnya, pelayan pun datang lagi untuk menyajikan minuman Malbec sambil mengusulkan menu rekomendasinya. Si pelayan sibuk mengoceh menu rekomendasinya, tapi Violet malah dikejutkan lagi dengan notifikasi di HP-nya. Kini, notifikasi itu berbentuk chat di aplikasi Digidrop. Saat itu juga, si pengirim misterius mengirim pesan, cek kamera CCTV rumah kamu. Violet pun refleks langsung lihat aplikasi pantauan kamera CCTV rumahnya. Saat menggeser-geser layar dan melihat setiap sudut rumah, Violet dikejutkan dengan kamera CCTV di ruang tengah yang dihadirkan sosok bertopeng seperti perampok. Datang lagi pesan dari sosok misterius dengan cepat, tutup mulutmu. Membaca pesan itu membuat Violet panik dan langsung izin buat ke toilet karena ingin menelepon orang rumah. Baru aja ingin telepon polisi, Violet udah dapat pesan misterius lagi. Katanya, HP kamu di-cloning. Aku bisa melihat semua yang kamu lakukan. Apalagi dengan pesan terbaru yang mengancam dirinya. Pesan itu bilang, jika menelepon polisi, meninggalkan restoran, atau memberitahu seseorang, maka anakmu akan mati. Violet pun makin panik sampai dia menabrak orang lagi. Dan orang yang ditabrak adalah orang yang sama saat ia baru masuk ke restoran ini. Tapi karena panik, Violet pun langsung kabur ke dalam toilet. Violet mengecek seluruh kamera CCTV di sudut rumahnya. Lalu, ia dikejutkan dengan sekawanan perempuan yang masuk ke toilet juga. Sempat ingin meminta tolong, Violet udah langsung dapat pesan misterius lagi yang bilang, jika meminta bantuan pada perempuan itu, aku akan tahu. Violet pun masih berusaha untuk meminta tolong. Lalu pesan berikutnya masuk, apa kau bodoh? Karena kebingungan, Violet pun menyerah dan sekawanan perempuan itu pergi keluar toilet. Violet menyusuri seluruh sudut toilet untuk mencari tahu apakah ada kamera dan perekam suara yang sedang memantau Violet di dalam toilet. Dan benar, ternyata ada perekam suara di dalam toilet. Violet pun langsung keluar toilet karena takut dicurigai orang yang masuk ke dalam toilet. Dan Violet memutuskan untuk kembali ke meja dan bertemu dengan Henry. Henry pun bertanya, apakah Violet baik-baik aja? Violet menjawab, ia baik-baik aja. Hanya sedikit gugup dan emosional karena terpisah dengan anaknya. Saat itu juga, ia menemukan ada perekam suara di mejanya. Jadi, selama ini percakapan Violet dan Henry udah direkam. Violet pun memberanikan diri untuk bertanya ke pengirim misterius. Kamu siapa? Jawaban dari orang misterius itu malah mencoba membuat Violet untuk berpikir dan menebak-nebak. Karena nggak mau Henry semakin bertanya-tanya ke dirinya, Violet pun beralasan dia gugup karena takut ketinggian. Lalu Henry meminta pelayan untuk pindah meja ke bagian yang tidak dekat jendela. Saat ingin pindah meja, Violet mendapat pesan lagi. Pesannya mengatakan, jangan pindah meja. Toby akan mati dalam waktu 1 menit kalau kamu nggak kembali ke meja semula. Violet pun langsung meminta Henry dan pelayan kembali ke meja semula. Dengan penuh keheranan, Henry masih menuruti kemauan Violet. Violet juga sambil melihat sudut-sudut restoran yang dipenuhi CCTV. Saat kembali ke meja semula, lagi-lagi si orang misterius kirim pesan. Katanya, kamu harus lebih banyak senyum. Kalau sampai Henry pergi, anakmu akan mati. Saat itu juga, resepsionis datang untuk memastikan tidak ada apa-apa dengan meja Violet dan Henry. Setelah resepsionis pergi meninggalkan mereka berdua, mulai masuk lagi pesan misterius. Isi pesan itu adalah, sekarang waktunya bekerja. Sambil memikirkan mau pesan apa di buku menu, Violet membalas pesan misterius itu.
Violet bertanya, "Apa yang kamu mau dariku?" Langsung pesannya dibalas dengan cepat hitungan detik. "Ambil memory card dari kamera Henry." Violet membalas, "Gimana caranya?" Orang misterius itu pun menjawab, "Cari cara sendiri." Violet pun bilang pesanan makanannya ke pelayan agar cepat pergi sambil memikirkan gimana caranya mengambil memory card Henry. Violet melepas jam tangannya dan memasukkan ke dalam tas kecilnya. Violet berpura-pura kehilangan jam tangannya. Violet pun meminta tolong ke Henry untuk bertanya pada resepsionis yang kemungkinan melihat jam tangannya. Dengan itu, akhirnya Henry pergi ke resepsionis dan Violet menjalankan aksinya. Ia langsung buru-buru membuka tas Henry dan mengambil kamera. Violet melihat-lihat isi kamera Henry terdapat foto-foto dokumen penting milik negara, khususnya tentang keuangan. Melihat Henry akan segera kembali, Violet pun langsung mengambil memory card di dalam kamera Henry. Violet pun berhasil mengambil memory card sebelum Henry akhirnya kembali ke meja. Henry bilang dia nggak menemukan jam tangan Violet. Beberapa detik kemudian, masuk lagi pesan misterius. "Ke toilet sekarang." Violet pun langsung berpura-pura merasa jam tangannya tertinggal di toilet. Ia pun langsung pergi ke toilet. Saat di dalam toilet, Violet diminta untuk menghancurkan memory card tersebut dan membuangnya ke dalam toilet. Violet langsung menuruti hal itu, menghancurkan memory card dengan benda padat yang ada di sekitar toilet. Setelah itu, langsung dibuang ke dalam flush toilet. Setelah berhasil melakukannya, Violet meminta orang misterius untuk membebaskan anaknya di rumah. Tapi, orang misterius itu menjawab, "Kamu tidak berkuasa." Violet memohon karena udah melakukan apa yang diminta orang misterius. Namun, si orang misterius ini masih aja nih, malah menjawab, "Kamu belum melakukan semuanya." Setelah itu, Violet diminta untuk membuka dispenser handuk toilet. Violet pun pasrah membuka dispenser handuk itu. Kemudian Violet menemukan botol mini yang berisikan racun. Lalu, orang misterius itu mengirim pesan lagi. "Tuangkan ke dalam minuman Henry. Ini akan berlangsung cepat tanpa rasa sakit. Kamu harus membunuh pasangan kencanmu." Violet pun takut karena tidak mau melakukan hal itu. Violet bilang, "Aku tidak bisa melakukan itu." Tapi si orang misterius menjawab, "Tentu kamu bisa. Kamu pernah membunuh orang sebelumnya." Violet langsung lemas dan speechless. Violet akhirnya berusaha kembali ke meja dengan linglung dan kelihatan nggak berdaya. Melihat resepsionis memegang ponsel lipat, Violet kepikiran sesuatu. Violet ingin meminjam diam-diam ponsel lipat itu untuk menelepon polisi. Pas udah sempat telepon polisi dan terhubung, telepon itu terganggu dengan jaringan yang buruk. Violet pun mencari cara lain dengan meminjam diam-diam komputer resepsionis untuk meminta tolong kepada pihak berwajib melalui live chat di sebuah website. Sempat ingin meminta bantuan, namun Violet mengurungkan niatnya karena ketahuan dari CCTV sama orang misterius itu. Saat melihat pantauan monitor CCTV restoran, Violet tiba-tiba curiga dengan cowok yang tabrakan dengan dirinya sebanyak 2 kali. Saat itu juga, ia langsung nyamperin cowok yang dicurigainya itu. Ia bertanya-tanya sedikit, tetapi sepertinya jawaban cowok itu nggak mengarah pada kecurigaan Violet. Violet pun akhirnya kembali ke meja. Tapi sebelum sampai di meja, Violet mendapat pesan dari orang misterius lagi. Katanya, "Berhenti membuang-buang waktu." Violet pun langsung kembali ke meja. Saat sampai di meja, Violet melihat Henry ingin membungkus makanannya. Violet heran dan bertanya, "Kenapa kamu mau pergi?" Henry menjawab, "Sepertinya Toby lebih membutuhkan ibunya." Violet pun memohon maaf dan ingin Henry tetap di restoran. Sampai-sampai, Violet dengan refleks mencium bibir Henry dan memintanya untuk tetap di restoran. Henry pun akhirnya menyetujuinya. Emang ya, giliran udah dicium aja. Saat itu juga si kakek Richard dicampakkan oleh Diana, pasangan kencannya. Richard langsung menatap Violet dengan tatapan tanpa harapan. Violet dan Henry pun kembali duduk. Si orang misterius kasih pesan lagi nih, katanya, "Bravo, karena udah berhasil membuat Henry tetap di meja." Pesan lanjutan dari orang misterius itu mengatakan, "Kamu masih punya tugas yang harus diselesaikan." Tiba-tiba Violet dikejutkan dengan lagu Baby Shark yang diputar oleh pemain piano.
Karena lagu permintaannya dimainkan, Violet terpikir suatu cara lagi. Dia akan kasih tip uang untuk pemain piano itu, dan uang kertasnya ada tulisan alamat rumah Violet. Violet mencoret-coret uang tipnya dengan lipstik miliknya. Violet pun menitipkan uang tipnya itu ke pelayan untuk diberikan kepada pemain piano. Berharap langsung dilihat dan dibaca, pemain piano itu malah lanjut bermain piano. Violet dan Henry pun lanjut mengobrol di mejanya tentang pekerjaan mereka masing-masing. Di tengah pembicaraan, Violet melihat pemain piano istirahat dan mengambil uang tipnya. Violet berharap pemain piano itu menyadari tulisannya. Saat itu juga, Henry mendapat panggilan telepon dari tempat kerjanya dan izin untuk mengangkat telepon. Tatapan Violet kembali tertuju pada si pemain piano. Pemain piano sempat menyadari tulisan Violet. Mereka berdua saling tatap penuh arti. Violet makin bingung nih. Apa yang sedang dilakukan si pemain piano itu? Si pemain piano itu akhirnya kembali ke tempat pianonya dan meminum segelas alkohol seperti nggak terjadi apa-apa dan juga tidak menatap Violet. Violet pasrah. Ia merasa sepertinya si pemain piano nggak melakukan apa-apa. Henry pun akhirnya kembali ke meja. Dan hidangan utama mereka berdua akhirnya datang. Saat memotong makanannya, Violet menemukan ada kertas uang miliknya yang ada tulisan merah dari lipstick. Violet terkejut. Lalu datang pesan dari orang misterius. "Kau mengacaukan." Lalu Violet meminta maaf. Namun, orang misterius itu menjawab, "Bukankah aku seharusnya kamu meminta maaf?" Saat itu juga, si pemain piano terlihat kacau dan mabuk, hingga dia hampir pingsan. Lalu, masuk pesan dari orang misterius. Dia bukan satu-satunya orang yang berada dalam masalah. Violet pun langsung melihat pantauan CCTV rumahnya dan kaget saat melihat Jen udah dipukul oleh orang suruhan pengirim misterius sampai pingsan. Anaknya Violet pun dikurung di dalam kamar. Violet langsung memohon untuk melepaskan anaknya. Si orang misterius menjawab, "Selesaikan tugasmu." Setelah hampir pingsan, si pemain piano pun langsung ke dalam lift untuk mencari pertolongan kesehatannya. Karena terlalu stres dengan segala ancaman dan situasi yang kacau balau di sana, Violet berkata sesuatu ke Henry. "Gimana kalau kita mulai dari awal? Aku mau minum lagi." Sempat ingin menolak, namun akhirnya Henry menyetujui permintaan Violet untuk minum 1 gelas lagi. Mereka setuju untuk minum segelas tequila. Violet mengajukan dirinya untuk memesan tequila di bar karena ingin mengerjakan tugas dari si pengirim misterius. Violet bangun dari kursi karena ingin pergi ke bar. Violet nggak sengaja nyenggol tasnya. Karena itu, Henry menyadari bahwa ternyata jam tangan Violet ada di dalam tasnya Violet sendiri. Dari sini, Henry mulai merasa curiga dan ada yang aneh dengan Violet. Beralih ke Violet yang pergi ke bar. Pramusaji langsung menyapanya dan Violet pun to the point bilang ingin pesan 2 gelas tequila. Saat pramusaji selesai menuangkan tequila ke dalam gelas, Violet pun bersiap melakukan aksinya. Mumpung si pramusaji lagi membuat bill di komputernya, Violet mengeluarkan botol mini berisikan racun dari saku gaunnya. Sudah bersiap pengen nuangin ke dalam gelas, Violet malah dapat pesan lagi dari orang misterius nih. Orang misterius itu bilang, "Lakukan di mejamu." Karena si orang misterius mau melihatnya secara langsung melalui kamera CCTV. Violet pun bergegas kembali ke mejanya. Di meja, sudah terlihat Henry yang termenung menatap pemandangan dari jendela restoran. Violet pun duduk di kursinya. Henry langsung menunjukkan jam tangan Violet di hadapannya. Henry langsung ngegap Violet yang udah bohong tentang jam tangannya yang hilang. Henry kecewa Violet berbohong kepadanya dan bertanya-tanya, terus kenapa Violet berbohong? Apa yang dialaminya? Tiba-tiba, Violet teringat masa lalunya saat ia mengalami KDRT dari mantan suaminya. Mantan suaminya sempat memaksa Violet untuk menembak mantan suaminya itu setelah melakukan kekerasan. Sekarang gantian mantan suaminya yang menodong pistol ke muka Violet. Saat Violet dan mantan suaminya bertengkar hebat, ada anak bayi yang masih menangis, sampai menodongkan pistol ke anaknya yang masih bayi. Violet pikirannya kacau. Tiba-tiba ia bertanya pada Henry, "Kenapa sih kamu mau kirim pesan ke aku di dating apps? Aku kan janda 1 anak. Aku ini beban." Lalu Henry menjawab dengan jujur dan tulus.
Henry sempat hopeless di dating apps karena banyak orang aneh. Tapi saat mencoba chat dengan Violet, Henry merasa cocok dan melihat Violet sebagai orang yang baik. Violet pun merespons kalau dia merasa bukan orang yang baik, karena mau bertahan dalam hubungan yang toksik sampai membahayakan anaknya. Mereka akhirnya curhat-curhat deh. Nih kayaknya Violet kemudian ya orangnya. Tadinya panik, sebelumnya tiba-tiba kepikiran masa lalu, sekarang malah jadi curcol ke Henry. Janda satu ini emang ada-ada aja ya. Malahan sampai nangis dong curhatnya. Sempet-sempetnya Violet dapat tugas buat ngebunuh orang, malah curcol sampai nangis. Terus tiba-tiba Violet nyeletuk nih, kalau dia lupa buat minta jeruk nipis ke Pramusa Jibar. Akhirnya Henry inisiatif untuk meminta jeruk nipis ke meja bar. Dan sekaranglah saatnya Violet beraksi. Saat Henry ke meja bar dan Violet mulai menjalankan aksinya, ada aja tuh yang ngeganggu. Tiba-tiba pelayan dateng lah, ngajak bercanda mulu lagi. Akhirnya pelayan pergi dan Violet menuangkan beberapa tetes racun dari botol mini ke dalam gelas tequila Henry. Orang misterius dengan gercep langsung bilang, "Pintar. Kurang ajar emangnya orang misterius ini. Makin penasaran gak sih sebenarnya siapa sih orang misterius ini?" Henry akhirnya datang kembali ke meja dengan membawa jeruk nipis. Henry langsung mengajak Violet untuk bersulang dengan penuh harapan. Keduanya pun bersulang. Henry akan meminum tequila beracun itu. Violet gugup. Entah apa yang ada di pikirannya, Violet malah sengaja menumpahkan gelas Malbec ke baju Henry dan Henry belum sempat meminum tequila itu. Karena bajunya basah, Henry pun bergegas ingin ke toilet untuk membersihkan pakaiannya yang kotor. Violet langsung aja nih dapat pesan lagi dari si orang misterius. Dia bilang, "Yang kamu lakukan itu nggak cerdas." Pramusa Jibar pun datang untuk membersihkan meja. Pramusa Jibar menyadari Violet sangat tidak tenang. Makanya Pramusa Jibar bertanya-tanya Violet itu kenapa. Karena curiga pada cowok yang 2 kali tabrakan sama Violet di dalam restoran ini, Violet pun bertanya pada Pramusa Jibar, "Siapa sih cowok itu? Kok dia familiar banget ya?" Si Pramusa Jibar menjawab kalau dia adalah pelanggan di restoran ini. Tapi biasanya dia memesan meja di sudut restoran yang sedang ditempati oleh kakek Richard. Pramusa Jibar pun berkata kalau dia nggak heran pasangan kencan kakek Richard pergi karena selama di dalam restoran, kakek Richard melihat ke arah Violet mulu. Violet langsung curiga dong denger Pramusa Jibar ngomong begitu. Violet langsung bawa 2 gelas tequila dan samperin kakek Richard. Kakek Richard langsung menyapa Violet yang mendatangi dirinya. Karena penuh basa-basi, Violet pun langsung menawarkan si kakek segelas tequila yang udah diberi racun. Si kakek itu menolak dengan alasan receh, dan si kakek itu sempat menyebut nama Violet. Padahal kan Violet nggak pernah kasih tahu namanya dia ke si kakek itu. Violet pun makin curiga. Akhirnya, si kakek mengakui kalau Violet hebat berhasil menebak dirinya adalah dalang di balik teror ini. Gila gak sih? Kakek-kakek dong ternyata yang jadi dalangnya. Mereka berdua akhirnya saling cekcok dengan sinis dan tajam. Kakek Richard menyuruh Violet meminum salah satu gelas tequilanya. Violet pun minum yang tanpa racun. Violet langsung to the point bilang kalau ngebunuh Henry tuh gak bakal ngeberhentiin apapun. Karena Henry pasti udah punya cadangan foto dokumen rahasia negara itu. Lalu si kakek Richard bilang kalau dia tetap harus ngebunuh Henry karena malam ini Henry diundang FBI untuk rapat dan menyerahkan bukti dokumen negara itu. Pemerintah aja lagi nih masalahnya. Henry punya bukti kuat, makanya si kakek Richard yang bagian dari pemerintah juga ingin membunuh Henry agar Henry nggak ngelaporin ke FBI. Si kakek Richard pun sampai menyinggung Violet. Dia bilang harus Violet yang membunuhnya karena Violet adalah seorang janda yang pernah jadi pembunuh. Violet sontak bilang, "Aku nggak membunuh suamiku." Langsung aja deh Violet flashback lagi ke masa lalu. Saat suaminya pengen menembak anaknya, tiba-tiba ada polisi yang datang. Berpikir sebentar, lalu suaminya memutuskan untuk bunuh diri dibanding membunuh anaknya. Jadi, ternyata selama ini suaminya itu bunuh diri, bukan dibunuh Violet. Cuma, karena Violet sempat memegang pistol, jadi Violet dijadikan tersangka. Si kakek Richard juga bilang kalau dia membunuh Phil, si pemain piano. Kakek Richard menuangkan racun ke dalam minuman
pemain piano itu. Gila juga ya nih kakek-kakek. Bisa-bisanya main asal bunuh aja dong. Saat itu, tibalah datang makanan penutup yang dipesan si kakek Richard. Kakek Richard bilang ke Violet, "Kamu itu udah kalah sejak awal, jadi ikutin aja lah perintahku." Beberapa detik kemudian datanglah Henry dari toilet. Henry agak kaget menemukan Violet lagi di meja si kakek. Sempat ngajak basa-basi sebentar, Violet pun udah nggak tahan. Dia langsung menawarkan gelas tequila tadi buat diminum oleh Henry. Henry sempat nolak, namun akhirnya minum gelas tequila itu. Setelah diminum, si kakek langsung ngerasa seneng banget. Sementara Violet meminta Henry untuk kembali ke mejanya. Nanti Violet akan nyusul. Saat Henry kembali ke meja, Violet langsung meminta kakek Richard menghentikan ancaman terhadap anaknya di rumah. Kakek Richard pun menyetujui untuk bersikap adil karena Violet udah melakukan tugasnya. Setelah itu, kakek Richard langsung menyantap hidangan penutupnya karena telah puas dengan apa yang dilakukan Violet. Kakek itu menyantap hidangan penutup dengan lahap. Violet pun curhat-curhat dikit saat kakek itu sedang lahap menyantap hidangan penutup. Dan di ujung curhatnya, Violet mengakui kalau selama ini ia pura-pura meracuni tequila Henry. Karena racunnya itu sebenarnya dimasukkan ke dalam makanan penutup si kakek secara diam-diam saat kakek Richard fokus melihat Henry minum gelas tequila. Plot twist banget gak sih? Kakek Richard marah besar. Dia langsung menodongkan pistol ke Violet. Saat itu juga, Henry datang untuk menyingkirkan Violet dan malah Henry yang terkena tembakan di pinggangnya. Pahlawan banget gak tuh si Henry? Suasana restoran langsung ricuh karena ada suara tembakan. Violet berusaha kabur. Si kakek Richard mengejar Violet terus. Pramusajibar pun datang untuk memukul tangan si kakek. Tapi malah pramusajibar itu yang ditikam pisau. Violet kini makin terancam. Violet akan ditembak sama kakek Richard. Sebelum menembak, kakek Richard telepon orang suruhannya di rumah Violet untuk membunuh anak dan adiknya Violet. Saat itu juga, Violet melempar bola es hoki ke jendela restoran yang udah retak agar semakin hancur. Hampir menembak Violet, si kakek terlanjur terbawa angin dari ketinggian karena jendela restoran pecah dan akhirnya mati. Sementara Violet yang juga terbawa angin kencang hampir aja ikut jatuh dari ketinggian, tetapi ditolongkan oleh Henry dengan sekuat tenaga saat pinggangnya terkena peluru. Saat udah berhasil ditolongin, Violet langsung membantu Henry menekan luka tembakan dengan kain supaya darahnya nggak bercucuran keluar. Violet langsung mencari HP-nya dan melihat pantauan CCTV rumahnya. Violet melihat anaknya semakin dalam ancaman. Violet pun langsung meminta Henry menelepon polisi untuk datang ke rumahnya, dan Violet meminjam mobil Henry untuk ngegas ke rumah menolong anak dan adiknya. Dengan kepanikan level tinggi dan adrenalin ngebut di jalanan, sementara itu, adik Violet dan Toby semakin terancam. Terpantau dari kamera CCTV, adik Violet dan Toby sedang melawan dan main lari-larian dengan orang suruhan si kakek Richard. Sempat terbanting-banting, adiknya Violet akhirnya berhasil menikam si orang suruhan dengan pisau di kakinya. Mereka berdua pun lari dan mengunci diri di dalam kamar. Violet dengan ekstra semakin mengebut kencang. Tapi nggak keburu, si orang suruhan udah masuk ke dalam kamar dan menembak adiknya Violet itu di bahu. Saat itu juga, langsung mencari anaknya Violet untuk dibunuh. Dengan sigap, Violet akhirnya sampai juga nih di rumah. Violet langsung main kucing-kucingan dengan orang suruhan kakek Richard itu. Violet diam-diam bergerak mengambil pisau di dapurnya. Dan Violet pun berhasil menikam orang suruhan itu di bahu. Orang suruhan itu semakin marah. Mereka berdua bertengkar hebat. Violet sampai dibanting-banting. Saat Violet merangkak dan kelelahan, si orang suruhan membuka topengnya. Ternyata orang suruhan itu adalah orang yang sama dengan tukang pam air. Udah plot twist yang keberapa nih? Bisa-bisanya orang suruhan berkedok tukang pam air. Tiba-tiba ada mobil mainan yang berjalan dan terdapat pistol di atasnya. Itu pasti dari Toby. Violet pun langsung mengambil pistol itu dan menembak si orang suruhan beberapa kali. Orang suruhan itu pun akhirnya mati dan tak berdaya. Toby langsung keluar dari kamar dan memeluk ibunya. Adiknya Violet pun ternyata masih hidup dan bisa bangun walaupun sempat tertembak di bahu. Mereka akhirnya selamat dari ancaman kakek Richard dan orang suruhan.
Selang beberapa hari setelah itu, Henry menemukan berita di TV kalau pemerintah yang menggelapkan uang udah jadi tersangka. Walaupun sedang dirawat di rumah sakit, Henry bahagia karena misinya berhasil dan dia masih tetap hidup. Datang deh Violet, si janda itu, untuk nengok Henry dan bawain makanan. Mereka berdua pun bercanda gurau dan mengobrol dengan santai setelah keadaan yang sangat ricuh beberapa hari lalu. Mereka juga memutuskan untuk membuat rencana kencan kedua. Bukan bucin di restoran, malah jadi bucin di rumah sakit nih. Bahagia terus deh buat janda anak satu ini dan om-om fotografer